Mas Kori. Beneran nih mau tinggal di sini? Ya itu juga kalau kamu nggak keberatan. Mbak Tinanya mana, Mas? Lagi ke apartemen kayaknya. Oh, Terus, gimana kabar kamu? baik, Mas. Dona gimana, Dona? Nanti saja Mas bicara dengan Mas Kori. Ini Mas kamarnya, Mas. Wah, masih sama ya sama dulu. Bebas. Aduh. Bebas. Bebas kenapa, Mas? Ya maksud saya bebas, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi. Maksudnya nggak bayar kontrakan lagi kan? Kamu nyindir. Batuk kami. Udah lama saya nggak ketawa kayak gini, Mas. Dengan Dona, apa kamu nggak pernah ketawa seperti ini? Dulu sih iya, Mas. Hah? Sekarang udah nggak lagi. Mau bilang kamu serius sama Dona? Nggak tahu lah, Mas. Saya gampang akrab. Heeh. Mungkin karena dia muncul Ya. pada saat ya saya sedang butuh teman. Loh, sekarang apa kamu nggak butuh temen lagi? Bukannya saya nggak butuh, Mas. Tapi kalau ikutin gaya hidup Dona, kayaknya saya nggak sanggup. Setelah saya pikir-pikir, lama saya renungkan. Kayaknya memang susah nyari istri yang sebaik seperti Alma. Terus terang, Mas, saya tidak pernah sepenuhnya yakin menyalahkan Alma. Excel, Mbak Tina. apa kabar? Baik, Mbak. Aneh ya, saudara deket nggak pernah ketemu. Tapi kan sekarang bakal ketemu terus, Mbak. Ya tergantung Excel, mau kasih kamar yang mana buat kita? Di sini, Mbak. Kamar ini saya sudah siapkan untuk Mbak Tina sama Mas Kori. Oh ya, sebentar, Mbak ya. Saya pengen membantu untuk beres-beres. Oke. Mas Kori. Dari mana kamu, Tin? Balik lagi ke apartemen. Ngapain? Saya pengen kenal dengan perempuan mantan pasien yang ngejar-ngejar kamu. Siapa tahu dia balik lagi ke apartemen untuk nyari kamu. Jadi benar, kamu pindah ke sini karena kamu takut dikejar sama perempuan itu. Gini loh, Tin. Saya nggak mau dengar kamu mengulang-ulang penjelasan yang pernah saya dengar. Kamu salah apa, Kor? Kesalahan saya terlalu takut membuat kamu curiga. Karena ternyata kondisi kejiwaan perempuan itu udah sangat parah, Tin. Pada suatu saat dia bisa bilang kalau saya pernah ngajak dia nginep di hotel. Atau saya mau ngelamar dia lah. Lain waktu dia juga bilang sama orang kalau saya pernah berkosa dia. Kalau memang begitu, kenapa kamu harus pindah? Mestinya karena kamu minta tolong saya untuk menghadapi perempuan itu. Supaya lama-lama perempuan itu sadar bahwa yang namanya Dokter Kori sudah punya istri. Bukan malah lari dan menyembunyikan dia dari saya. Ya, itu juga bisa sih, Tin. Tapi kayaknya sekarang nggak perlu lagi deh. Kita udah bebas. Dan saya yakin kalau dia tidak akan dapat informasi dari manapun kalau kita pindah ke sini.
sekarang kita, Bu? Ke rumah yang mobilnya kita ikutin kemarin. Ingat kan, Pak? Oh ya. Nanti kamu pulang jam berapa, Tin? Nggak pasti. Kapan sih kamu mulai rutin masuk kerjanya? Ya, nunggu ruangannya selesai direnovasi. Tumben Pak Ryoko datang pagi-pagi. Ada cara apa sih, Ma? Itu loh, meninjau tata boga di balai sidang. Biar Excel, Ma. Sebentar Pak Ryoko. Alma, Apa kabar, Mas? mau masuk, Al? Kalau boleh. Siapa Excel? Oh, ada tamu. Ada apa, Alma? Maaf, Bu. Sebetulnya saya nggak ada keperluan apa-apa sama Mas Excel dan juga Ibu. Lalu? Keperluan saya datang ke sini, saya ingin ketemu dengan Dokter Cory. Ada perlu apa kamu sama Cory? Betul, Bu. Dokter Cory tinggal di sini. Iya. Kenapa? Di mana kamu kenal Cory? Kenal baik sih saya enggak. Cuma 2 kali saya ketemu dengan Dokter Cory. Yang pertama, sewaktu saya dirawat di Rumah Sakit Kuningan. Dan yang kedua, sewaktu Dokter Cory tinggal di Surabaya. Lalu ada apa? Ada perlu apa? Bisa, Bu, saya langsung ketemu dengan Dokter Cory? Mana ada sih dokter ahli siang-siang begini masih di rumah? Ya sudah pergi dong dari tadi. Kalau gitu, nanti atau besok saya akan kembali lagi ke sini. Permisi. Tunggu, tunggu Alma. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Ada perlu apa sebenarnya kamu sama Cory? Saya cuma mau ketemu dengan Dokter Cory. Bukan dengan Ibu. Saya ibunya. Dokter Cory anak saya, kakaknya Excel. Saya berhak tahu kenapa kedua anak saya ada urusan dengan kamu. Kalau gitu, tolong sampaikan ke putra Ibu. Apakah putra Ibu pernah memperkosa seorang pasien? Kalau pernah, tolong tanya ke dia. Dan kasih tahu dia bahwa pasien yang diperkosanya itu adalah adik iparnya sendiri. Saya. Fitnah apa lagi ini Alma? Ma, jangan, Ma. Pak Ryoko tolong jangan biarkan dia pergi Pak Ryoko. Emang ini.
Selamat siang. Siang. Maaf mengganggu. Boleh saya tahu Mbak Fitri yang mana? Saya Saya Sabri, kakaknya Alma. ada apa? Saya dengar dari beberapa satpam di sini kalau Mbak Fitri akrab dengan Alma. Sebetulnya bukan cuma saya yang akrab dengan Alma. Tapi Mbak Fitri tahu kan Alma ada di mana sekarang? Kenapa? Alma nggak mau tempat persembunyiannya diketahui orang lain. Alma selalu pesan begitu ke saya. Dia bilang dia nggak mau ketemu siapa-siapa, terutama juga kakak dan ayahnya. Jadi maaf saja kalau saya nggak berani kasih tahu Alma sekarang ada di mana. Tapi Mbak Fitri tahu kan Alma ada di mana sekarang? Dari broker perumahan itu, akhirnya saya tahu Dr. Cory tinggal di apartemen Bumi Mas. Dan saya juga pergi ke sana untuk ketemu sama yang namanya Dr. Cory. Tapi saya nggak pernah ketemu dengan dia. Sampai suatu hari, saya tunggu di luar apartemen dan mengikuti kemana Dr. Cory pergi hari itu. Betapa kagetnya saya. Ternyata Dr. Cory pergi ke rumah ini dan kenal baik dengan Ibu Indrawan. Anda pikir kami bisa percaya? Saya bercerita apa adanya. Sekarang tinggal tergantung Bapak. Mau percaya atau enggak? Atau mungkin Bapak mau menuduh saya seperti dulu lagi. Mencemarkan nama baik keluarga ini. Anda bukan lagi sekedar melakukan pencemaran nama baik, tapi Anda telah melakukan penghinaan dan sekaligus melancarkan fitnah. Nah, untuk yang terakhir, kasus ini menjadi sangat berat. Kalau begitu, kenapa nggak kita sama-sama aja ke kantor polisi? Hayo, kita selesaikan masalah ini secara hukum. Perlu Anda ingat, berurusan dengan polisi Anda bukan datang sebagai pengadu, tapi yang pasti Anda sebagai tersangka. Saya tahu kok Pak, dan saya sadar betul kalau posisi saya ini sangat lemah. Karena saya tidak mempunyai bukti apapun, dan saya tidak memiliki saksi siapapun. Maka itu berterus teranglah kepada kami. Apa maksud dengan mengarang-arang omong kosong itu? Saya tidak pernah mengarang-arang omong kosong, Pak. Jangan paksa kami kehilangan sopan santun. Memangnya kenapa? Bapak mau apa? Oh, mau pakai cara kekerasan seperti dulu lagi? Silahkan. Atau mau menyiksa? Saya dihukum 50 tahun pun saya tidak peduli. Kalau dulu memang saya sangat takut. Karena saya sendiri merasa tidak pasti apakah saya ini benar atau salah. Tapi kalau sekarang lain. Sekarang saya sangat merasa yakin kalau saya tidak bersalah. Saya tidak mau mendengar lama lagi ocehan anak ini. Aryoko, cepat selesaikan. Jangan sentuh saya, Pak. Mari kita ke kantor polisi. Apaan sih? Biarkan dia jalan sendiri, Pak. Saya yang akan berurusan dengan polisi. Status Alma masih tetap istri saya. Axel? Baik atau jahat, dia masih tanggung jawab saya. Mas, apa yang nanti Mas akan ngomongin ke polisi? Mas Aksa, saya tahu pasti Mas nggak percaya sama cerita saya. Saya ingin percaya sama kamu, Al. Tapi saya juga sulit percaya kalau Mas Cory bisa berbuat senista itu. Mas, apapun yang nanti Mas bakal omongin ke polisi, saya cuma pengen Mas tuh tahu kalau sebenarnya saya sendiri gak nyangka kalau kejadian ini bakal kayak gini. Saya sendiri juga nganggap hal ini adalah hal yang sangat aneh.
nggak masuk akal dan sulit diterima, Mas. Saya juga maklum kalau keluarga Mas jadi marah karena merasa terhina dan terfitnah. Kalau mungkin saya jadi ibu Mas, pasti sikap saya juga akan kayak gitu kok. Mas, kita mau kemana sekarang? Tergantung kamu mau kemana. Mas, kok tiba-tiba berubah? Jangan tanya kenapa berubah. Sekarang tinggal bilang, kamu mau saya antar kemana? Gak usah lah. Mas turunin saya di depan. Supaya anak buah mama bisa menangkap kamu lagi. Oke, kalau gitu, sekarang kamu saya antar pulang ke rumah. Kita harus putar balik. Soalnya kalau kita makin ke sana tuh makin jauh. Makin jauh. Saya udah gak tinggal sama orang tua lagi. Saya minggat, Mas. Gimana? Kemalaman nggak kalau saya mampir sebentar? Besok aja kali ya. Ya udah deh, setelah kamu. Mau kemana? Ya mau nganterin kamu turun. Masa kamu saya biarin gitu aja? Ntar aja. Tadi kamu bilang ada yang mau diomongin. Ya maksud saya mau sekalian mampir mau ngomongin soal itu. Nggak usah masuk. Ngomong di sini aja. Jam berapa nih? Belum pagi, mah. Kamu pulang sama siapa? Sama Sandy dong. Mana dia? Kok nggak masuk? Mama gimana sih? Ini emang udah jam berapa? Lagian kan besok juga Sandy pasti kesini, mah. Loh, kamu kok udah tahu pasti? Tahu nggak, mah? Sandy ngomong apa sama Sherin? Ngomong apa? Sandy bilang dia minggu depan mau ketemu sama papa. Terus dia mau ngelamar Sherin, mah. Masa? Mama nggak percaya? Sherin. Tapi Kenapa, mah? apa kamu udah benar-benar mantep sama dia? Ya, kalau belum mantep, lama-lama juga akan mantep kan, mah? Kamu jangan begitu. Bukannya apa-apa. Kamu kan kenal dia belum begitu lama. Lagi pula ketemunya juga kan secara kebetulan aja. Mantep deh, mah. Pokoknya mantep.
Baru bangun tidur ya? Kok nggak diangkat-angkat? Mamanya Sherin nih. Tante. Maaf, Tante. Barusan saya dari kamar mandi. Enggak, kemarin Sherin cerita. Jadi malu saya, Tante. Sandy ini memang hebat. Dengan waktu singkat bisa menaklukkan hati Sherin. Itu kan berkah doa restu Tante. Pokoknya Tante sama Om berharap Dik Sandi tidak main-main dan bisa dipercaya untuk dititipkan Sherin. Anak Tante itu gampang-gampang susah. Maklum anak semata wayang. Terus Tante udah cerita ke Sherin siapa saya sebenarnya? Belum. Kalau bisa nggak usah dikasih tahu dulu deh. Nanti aja ngasih taunya kalau kalian sudah benar-benar nikah. Kalau Sherin sampai tahu Dik Sandi ini teman bisnis papanya, pasti dia marah sekali. Soalnya dia paling anti dijodoh-jodohin kayak gini. Iya deh, Tante. Saya siap berakting sampai pernikahan nanti. Tante percaya Dik Sandi bisa jadi aktor yang baik. Iya dong, pasti dong, Tante. Udah dulu ya. Makasih, Tante. Yuk. Tin, kamu di rumah sering nggak membikinin susu seperti ini yang Mama bikin untuk Kori? Enggak tuh. Emang kamu suka, Kor? Suka, kamu aja nggak pernah nanya, ya kan? Ih, kamu gak pernah ngomong. Nah, Excel kok nggak ikut sarapan? Mana sih dia? Dia lagi nginep rumah temannya. Teman? Teman apa pacarnya? Kamu Kori. Mama juga nggak tahu dia kemana. Sepertinya dia kelihatannya agak suntuk tuh. Ngapa lagi tuh anak, Ma? Kemarin kan Alma kesini. Nggak tahulah anak perempuan tuh maunya apa sih. Datang pakai ngomong yang enggak lagi. Emang dia ngomong apa, Ma? Kamu gimana sih, Kor? Saya kan mau ngambil pecahan gelasnya, Tin. Emang Alma pernah ketemu sama kamu, Kori? Memangnya dia bilang, Ma, kalau dia kenal dengan saya? Dia sih nggak bilang kenal, tapi katanya pernah bertemu sama kamu waktu di rumah sakit Kuningan dan di Surabaya. Mudah-mudahan aja ya, Ma. Excel cepet jadi sama Donna. Donna? Emang Donna kenapa? Ya, kalau Excel sudah jelas sama Donna, masa sih si Alma masih mau nekat ngejar-ngejar dia? Sebetulnya mereka udah resmi cerai belum sih, Ma? Masih dalam proses. Tin, kamu ambilin air putih lagi dong. Kamu. Sorry Al, gimana nanti kalau kakak kamu datang lagi ke kantor, terus nanyain kamu? Aduh, Fit, please ya. Tolong bilangin aja ke dia kalau saya udah pindah. Apa nggak sebaiknya kamu nemuin dia? Kayaknya sakit hati saya belum hilang deh. Tapi Kenapa? Kamu pasti keberatan ya, bohong terus. saya sih nggak pernah bohong sama kakak kamu. Saya cuman nggak mau kasih informasi aja sama dia. Tapi kalau dia ngotot datang terus nyari saya kan jadi bingung mesti gimana. Aduh, maafin saya ya Fit ya. Kayaknya saya ngerepotin kamu banget. Cuma bener deh Fit. Saya nggak siap mental untuk ketemu sama kakak dan ayah saya. Lagi pula, apa mereka bisa nolongin saya? Ya, seenggak-enggaknya kan mereka bisa ngasih dukungan moral buat melawan Ibu Excel. Selama ini mereka sepertinya bingung kan harus milahin siapa. Ya? Emangnya menurut kamu
ibunya Excel bisa dilawan. Kenapa enggak? Fit, kamu kan tahu kalau posisinya ibunya Excel tuh sangat kuat. Nah, kalau sedangkan saya, posisi saya kan sangat lemah, Fit. Saya mau ngomong apa aja, pasti saya dicap sebagai pemfitnah. Karena apa? Ya karena dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah bisa punya bukti. Iya kan? Jadi kamu pasrah gitu aja? Saya bukannya pasrah, Fit. Tapi kayaknya saya jauh harus lebih sabar. Karena cepat atau lambat, pasti Mas Excel, kakaknya, dan juga ibunya bakalan curiga satu sama lain. Nah, kalau udah begitu kita biarin aja. Biarin aja mereka menghukum dirinya mereka sendiri. Tanpa perlu kita terbawa-bawa menjadi jahat. Ya kan? Mau kemana kamu, Sel? Mama, mau ke rumah teman. Pagi-pagi begini. Ya, Excel, makan dulu, Mama udah siapin tuh. nggak usah, Ma. Excel mau makan sama teman-teman. Mau sama teman yang mana kamu pergi, ha? Kamu sengaja lari dari rumah, kan? Sudah 3 hari ini kamu selalu pergi pagi-pagi buta, lalu kamu pulang malam hari. Excel, kamu tidak akan tenang sebelum kamu menjelaskannya pada Mama. Kenapa kamu sengaja membebaskan Alma? Hah? Kenapa? Kamu percaya dengan fitnah itu? Lalu kamu ikutan mempercayai kakak kamu pemerkosa? Bukan begitu, Ma. Lalu kenapa? Ini soal perasaan. Sampai sekarang saya belum yakin kalau Alma benar-benar bersalah. Walaupun dia semena-mena telah memfitnah Cory. Ma, saya tidak membenarkan tuduhan dia ke Mas Cory, Ma. Tapi Kamu tidak mau ikut memfitnah Cory. Dan kamu juga tidak mau menyalahkan Alma. Tidak mungkin dong, Excel. Dalam persoalan seperti ini, harus ada satu yang salah. Dua-duanya salah ya bisa juga. Tapi yang pasti, dua-duanya tidak mungkin benar. Nah, yang jelas Cory tidak mungkin memperkosa Alma. Tapi yang pasti Alma pasti bersalah. Dia melancarkan fitnah. Masalahnya sekarang, dari mana kamu punya perasaan bahwa Alma tidak bersalah? Tapi dari mana Alma bisa kenal Mas Cory, Ma? Dia tahu persis kalau Mas Cory pernah bekerja di rumah sakit Kuningan. Dan dia juga tahu, Ma, kalau Mas Cory pernah tinggal di Surabaya. Padahal sejak saya pacaran, sampai saya nikah, belum pernah sekalipun juga, Ma. Belum pernah sekalipun juga kalau Alma pernah ketemu dengan Mas Cory. Justru itu, Sel. Kamu sendiri aja menganggap tidak masuk akal Cory bisa kenal dengan Alma. Nah, kenapa tiba-tiba dia datang dan mengaku aku diperkosa? Apalagi sih ini kalau bukan melanjutkan mencemarkan nama baik keluarga kita. Ya mungkin aja Alma hanya suruhan orang. Apa susahnya sih menghafal sedikit kehidupan Cory supaya omongannya didengar orang lebih meyakinkan? Jangan berlama-lama menyalahkan diri sendiri, Excel. Waktu itu kita berbaik hati memulangkan Alma ke rumah orang tuanya. Sekarang dia berulah lagi. Dalam persoalan ini, kita harus berpikir jernih, Nak. Yuk, makan dulu yuk. Apa memang terbukti pada waktu itu ada orang yang ingin merusak nama baik Mama? Untuk menunjuk salah satu orang sih memang belum. Tapi apa salahnya kita terus berhati-hati? Untung ada Alma. Hei,
Maksudnya kamu ngomong apa begitu? Setidak-tidaknya untuk sementara, ada kambing hitam yang dapat kita persalahkan. Axel! Baru pulang, Sal? Halo? Halo? Bisa bicara dengan Dokter Cory? Siapa nih? Ini Dokter Cory? Ya. Saya adik ipar Dokter Cory. Alma? Untuk selanjutnya, saya nggak akan panggil kamu dengan sebutan dokter. Karena kamu nggak pantas untuk menyandang gelar dokter. Di mana kamu? Buat apa tanya saya ada di mana? Yang paling penting buat saya selalu tahu kamu ada di mana. Terbukti, kemanapun kamu pergi, saya selalu tahu. Alma, saya pikir kita harus ketemu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Apa kamu bilang? Kamu selesaiin masalah ini? Gak bakal bisa. Dengar, sampai kamu masuk liang kubur pun, masalah kita gak akan bisa diselesaikan. Maksud saya, ya kita harus nemuin jalan keluar yang enak untuk supaya kita bisa hidup tenang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa dendam. Halo, halo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.